Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wiwi Dwi Anggraini, NIM 19104483, Sela Silviana Agustin dengan NIM 19104507, dan Seli Silviani Agustin dengan NIM 19104506. Kami akan menjelaskan bab 6, yaitu akuntansi izarah. Pengertian izarah dalam bahasa yaitu al-ajru sama dengan al-iwadu yang artinya ganti atau kompensasi. Dalam menurut terminologi adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi kesimpulannya, ijarah yang dimaksud untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Lalu jenis-jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan. Manfaat atas aset. Aset dapat berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Manfaat atas jasa artinya berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Jenis ijarah berdasarkan EDPSAK. Yang pertama, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Lalu ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT merupakan ijarah dengan wa'da atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu, dan jual dan sewa kembali, sell and leaseback atau transaksi jual dan ijarah terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantungan atau ta'aluk. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar syariah Al-Quran. Menurut Quran surat 43 ayat 32 yang berbunyi, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua yaitu Quran surat 2 ayat 233 yang berbunyi, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar syariah. Yang pertama yaitu HR Bukhari dan Muslim. Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. Yang kedua yaitu HR Ibnu Majah. Berikanlah upaya pekerja sebelum keringatnya kering. Yang ketiga yaitu HR Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Dan yang keempat yaitu HR Nasa'i. Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu rukun ijarah. Yang pertama yaitu pelaku ijarah, baligh dan cakap hukum. Yang kedua yaitu objek akad ijarah, yaitu manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga yaitu pernyataan atau sigat ijab kabul, berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain. Kedua belah pihak harus saling rela, tidak terpaksa, dan melakukan akad.
Selanjutnya yaitu ketentuan syariah. Objek akad ijarah yaitu manfaat aset atau jasa. Yang pertama A, harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa komputer, maka komputer itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak. Yang B yaitu harus yang bersifat dibolehkan secara syariah, dalam kurung tidak diharamkan. Maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi, atau menjual khamar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dapat dialihkan secara syariah dan harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ketentuan syariah. Sewa dan upah yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. Yang kedua yaitu harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Yang ketiga yaitu boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang serupa dengan objek akad. Yang keempat yaitu bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak dan lainnya yang berbeda. Begitu disepakati maka harga sewa akan mengikat. Yang selanjutnya yaitu ketentuan syariah ijarah muntahiyah bitamilk. Yang pertama yaitu pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamilk harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan selesai. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya akad ijarah. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Yang kedua yaitu periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga yaitu terjadi kerusakan aset. Yang keempat yaitu lete tidak dapat membayar sewa. Yang kelima yaitu salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung. Seperti itu. Terima kasih.